Damaskus, ibu kota Suriah, adalah salah satu kota tertua di dunia yang terus dihuni hingga saat ini. Kota ini telah menjadi saksi bisu dari peradaban yang silih berganti, dari kejayaan kerajaan kuno hingga konflik modern yang memilukan. Syarat dengan sejarah yang mendalam, Damaskus menyimpan pesona arsitektur, budaya, dan cerita yang tak terhitung jumlahnya. Namun di balik keindahannya, kota ini juga menyimpan jejak-jejak dosa manusia yang terukir dalam peradaban. Damaskus pertama kali muncul dalam catatan sejarah sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi. Kota ini menjadi pusat perdagangan dan budaya di Timur Tengah, dengan jalur sutra dan rute perdagangan lainnya yang melintasinya. Selama berabad-abad, Damaskus dihuni oleh bangsa-bangsa besar seperti Aram, Romawi, Bizantium, dan dinasti Islam. Setiap peradaban meninggalkan jejak mereka, dari masjid-masjid indah seperti Masjid Umayyah hingga benteng dan reruntuhan kuno yang masih berdiri megah. Namun di balik gemerlapnya sejarah, Damaskus juga menjadi saksi tragedi dan konflik. Kota ini telah menjadi medan perang selama ribuan tahun. Penaklukan, pemberontakan, dan perang saudara meninggalkan luka yang dalam pada kota ini. Dalam sejarah modern, Damaskus menjadi pusat konflik selama Perang Saudara Suriah, menyisakan kehancuran dan penderitaan yang mendalam. Damaskus juga dikenal sebagai simbol keberagaman. Selama berabad-abad, kota ini menjadi rumah bagi umat Muslim, Kristen, dan Yahudi yang hidup berdampingan. Suara azan dari masjid bercampur dengan lonceng gereja, mencerminkan harmoni yang pernah ada di kota ini. Namun harmoni ini seringkali diuji oleh kekerasan dan perpecahan yang disebabkan oleh perbedaan politik dan agama. Terlepas dari luka dan dosa yang melekat pada sejarahnya, Damaskus tetap menjadi simbol ketahanan. Kota ini terus bangkit dari puing-puing perang dan kehancuran, membuktikan bahwa kehidupan tetap berjalan, bahkan di tengah kegelapan. Pesona Damaskus tidak hanya terletak pada keindahan fisiknya, tetapi juga pada cerita-cerita yang berputar di antara tembok-tembok tuanya. Damaskus adalah paradoks, sebuah kota yang memikat sekaligus menyakitkan. Kota ini adalah bukti bahwa sejarah dan dosa manusia tidak pernah terpisah, melainkan menjadi dua sisi dari koin yang sama. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan, sebuah momen berharga di mana kita dapat menguatkan iman dan memperdalam hubungan kita dengannya. Saat kita berkumpul di hadapan Tuhan, mari kita membuka hati untuk mendengar suaranya. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Biarlah renungan hari ini membawa penghiburan, kekuatan, dan hikmat bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, pada sore hari ini kami datang kepadamu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih untuk nafas kehidupan, kekuatan dan berkat yang telah Engkau limpahkan sepanjang hari ini. Kami bersyukur atas perlindungan-Mu dan atas firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Ya Bapa, kami memohon agar Engkau membuka hati dan pikiran kami, sehingga setiap kata yang kami dengar menjadi benih yang bertumbuh dalam hidup kami. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan tentang sebuah kota yang disebut dalam Alkitab, kota yang syarat sejarah dan dosa, yaitu Damaskus. Kota ini bukan hanya menjadi saksi bisu peradaban manusia selama ribuan tahun, tetapi juga menjadi bagian dari rencana Tuhan dalam sejarah keselamatan. Kita akan belajar dari kota ini, apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita tentang dosa, penghakiman, dan anugerah-Nya. Damaskus disebutkan dalam Alkitab sejak zaman Abraham. Dalam Kejadian 15 ayat 2, Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Abram, yang kemudian dikenal sebagai Abraham, menyebut seorang pelayannya, Eliezer, yang berasal dari Damaskus, sebagai calon ahli warisnya sebelum Tuhan memberinya keturunan.
Damaskus telah menjadi simbol peradaban besar dan pusat perdagangan yang penting. Kota ini menyaksikan kejayaan banyak kerajaan dan peradaban, serta memainkan peran sentral dalam sejarah umat manusia. Namun meskipun Damaskus begitu megah dan bersejarah, Alkitab juga mencatat bahwa kota ini menjadi sasaran penghakiman Tuhan akibat dosa yang dilakukan oleh penduduknya. Dalam Yesaya 17 ayat 1, Tuhan berfirman, ucapan ilahi terhadap Damsyik, sesungguhnya Damsyik tidak akan tetap sebagai kota, melainkan akan menjadi timbunan reruntuhan. Damaskus menjadi pengingat bagi kita bahwa keangkuhan dan ketidaktaatan manusia terhadap Tuhan tidak pernah dibiarkan tanpa penghakiman. Seperti yang terjadi pada Damaskus, keangkuhan, kebanggaan, dan penolakan terhadap Allah akhirnya akan membawa kehancuran. Penghakiman ini bukan hanya berlaku bagi bangsa-bangsa besar, tetapi juga untuk setiap individu yang hidup dalam dosa tanpa pertobatan. Nubuat ini bukan sekadar perkataan yang kosong, melainkan peringatan keras dari Allah tentang akibat dosa dan pemberontakan bangsa-bangsa terhadapnya. Penghakiman Allah terhadap Damaskus adalah suatu pengingat bahwa dosa tidak pernah dibiarkan tanpa konsekuensi. Dosa dan keangkuhan manusia, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam konteks bangsa, akan mendatangkan penghakiman Allah. Meskipun Damaskus sering dikatakan dengan dosa dan penghakiman, kota ini juga menjadi tempat di mana anugerah Tuhan dinyatakan secara luar biasa. Dalam Kisah Para Rasul, Qos 9 ayat 6-9, kita membaca tentang pertobatan Saulus. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Saulus, seorang penganiaya jemaat, sedang dalam perjalanan untuk menangkap orang-orang Kristen di Damaskus. Namun Tuhan menjumpainya dan mengubah hidupnya secara total. Saulus yang dulu adalah musuh Kristus berubah menjadi Rasul Paulus, seorang pemberita Injil yang setia. Renungan, tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Tuhan, dan tidak ada hidup yang terlalu hancur untuk dipulihkan olehnya. Apakah kita bersedia menyerahkan hidup kita kepada Tuhan agar diubahkan? Sebelum kita mengakhiri renungan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kuasa dan penuh kasih, kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur atas kebenaran yang telah Engkau tanamkan dalam hati kami, yang menjadi sumber penghiburan, kekuatan, dan pengharapan dalam menjalani hidup ini. Tuhan, terima kasih karena melalui firman-Mu, Engkau mengingatkan kami untuk bersyukur dalam segala keadaan, baik dalam perkara besar maupun kecil. Ajarlah kami untuk selalu setia dan menghargai setiap berkat yang Engkau berikan, meskipun seringkali tampak sederhana. Tolong kami agar tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi juga pelaku firman yang hidup dalam ketaatan dan kasih kepadamu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau tahu setiap pergumulan yang kami hadapi, setiap harapan yang kami simpan dalam hati, dan setiap kelemahan yang kami miliki. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mohon agar Engkau memimpin kami dengan hikmat-Mu, menguatkan kami dalam iman, dan mengajarkan kami untuk selalu bersandar pada-Mu, apapun keadaan yang kami alami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mendengarkan renungan ini. Kiranya Engkau memberkati setiap hati yang telah terbuka untuk firman-Mu. Bagi mereka yang sedang lemah, berikanlah kekuatan. Bagi yang sedang berduka, hiburlah mereka dengan kasih-Mu. Bagi yang sedang bersuka cita, ajarlah mereka untuk selalu mengucap syukur kepadamu. Kami berdoa untuk hari-hari ke depan ya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa menyertai kami dalam segala aktivitas dan keputusan yang kami ambil. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Jadikanlah kami pribadi yang setia dan bersyukur dalam perkara kecil,
agar kami layak menerima perkara besar yang Engkau percayakan di masa depan. Saat kami mengakhiri renungan ini, kami memohon perlindungan-Mu atas hidup kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, lindungilah kami dari dosa, dan tuntunlah kami untuk selalu berjalan dalam terang kasih-Mu. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa, yang memegang kendali atas setiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Bapa atas kasih-Mu yang tidak pernah habis, atas anugerah-Mu yang selalu baru setiap hari, dan atas pengharapan yang Engkau berikan kepada kami. Kami mengakhiri doa ini dengan penuh keyakinan bahwa Engkau telah mendengar dan menjawab setiap permohonan kami sesuai dengan kehendak-Mu yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa amin.